Kabut spiritual menyelimuti bentangan wilayah ini. Namun, di puncak gunung, kabut spiritual telah menghilang dalam radius ribuan meter. 4 sosok berdiri di udara di dalamnya, dengan energi spiritual yang tak terbatas memancar dari mereka. Wajah Mao Jiang dan Ciu menjadi sangat gelap saat ini. Awalnya, mereka berasumsi bahwa mereka telah mendapatkan beberapa sasaran empuk. Namun, siapa sangka bahwa mereka adalah harimau berwajah polos. Jika kamu menyesalinya, aku khawatir ini sudah terlambat. Mu Chen menatap dingin ke arah Mao Jiang saat kilat hitam melintas di sekujur tubuhnya. Menyesal? Fase Ahirwatian berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada kami? Dulu, saat kami mengamuk di benua Becang, anumu saja bahkan belum tumbuh bulu. Mao Jiang meraung sambil tertawa marah. Ah, benarkah? Senyuman di sudut mulut Mu Chen semakin menyeramkan dan dingin saat kilat hitam muncul di matanya. Mengambil langkah maju, dia muncul di hadapan Mao Jiang seperti hantu. Kepalan tangan yang diselimuti oleh energi spiritual api biru mulai terbentuk. Dengan cara yang sangat agresif, ia bergemuruh dengan keras. Tatapan Mao Jiang menjadi gelap ketika energi spiritual keluar dari tubuhnya tanpa sedikit pun pengekangan. Berubah menjadi tombak bayangan, mereka melesat secara eksplosif. Dia benar-benar tidak percaya bahwa, dengan kekuatannya di fase awal Tongtian, tidak akan mampu menekan bocah fase akhir Huatian itu. Blar. Kedua orang itu saling pukul di seberang cakrawala. Energi spiritual dengan gila-gilaan menghancurkan lingkungan mereka, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit terdistorsi. Saat Mu Chen dan Mao Jiang saling berhadapan, Luo Li menunjuk dengan ujung pedangnya. Detik berikutnya, sungai pedang aura menyembur keluar. Membawa aura pedang yang sangat tajam, itu menyelimuti Ciu yang berwajah gelap. Tatapan Ciu menjadi semakin gelap dan dingin saat energi spiritual berwarna merah tua keluar dari tubuhnya seperti api. Membentuk segel tangan, energi spiritual merah mengembun menjadi satu, berubah menjadi belati merah yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat berikutnya, sambil menurunkan tangannya, mereka berubah menjadi hujan ringan yang menutupi langit, dan bergemuruh menuju sungai pedang aura. Bluar. Saat mereka bertabrakan di udara, hujan cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya menghilang saat mereka melakukan kontak dengan sungai pedang aura. Setelah benar-benar menghancurkan hujan cahaya merah, sisa sungai aura pedang menyapu Ciu. Ciu terpaksa mundur secara menyedihkan. Terlepas dari itu, pinggang dan perutnya telah tersapu oleh sungai pedang aura. Luka berdarah yang tampak mengerikan muncul saat darah menetes dari sana. Dasar gundik biadab. Kau ingin mati. Kemarahan Ciu telah mencapai puncaknya. Dengan kepalan tangannya, 10 garis cahaya merah melesat dari dalam dirinya, sebelum berubah menjadi 10 pedang pendek yang tampak seperti terkondensasi dari lava. Naga merah menjerat janda. Saat Ciu menjentikan 10 jarinya secara berurutan, 10 pedang pendek itu langsung berubah menjadi 10 ular piton merah. Bergerak dengan lincah, mereka melesat melintasi cakrawala dan menggigit Luo Li. Menghadapi gigitan ular piton merah, Luo Li tetap tenang. Aura pedang berdesir dari tubuhnya, sebelum membentuk pertahanan aura pedang di sekitarnya. Dua medan pertempuran di langit telah meletus menjadi pertarungan sengit saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu, tatapan Ciu dan Mao Jiang menjadi semakin gelap. Pemuda dan gadis muda di depan mereka melepaskan kekuatan yang bahkan menyebabkan jantung mereka berdebar. Detik berikutnya, kilatan cahaya tak menyenangkan muncul di mata Ciu dan Mao Jiang. Bluar. Tombak panjang di tangan Mao Jiang bertabrakan dengan keras dengan tinju angin Mu Chen, menyebabkan angin kencang bertiup. Memanfaatkan hal ini, Mao Jiang mundur secara eksplosif. Saat melakukan itu, matanya mulai berbau merah darah. Jeblam ledakan. Energi spiritual yang tidak menentu meletus darinya seperti badai. Ketika segel tangannya mulai berubah dengan cepat, samar-samar, terlihat tombak batu hitam yang gelap. Setelah melihat tontonan itu, mata Mu Chen sedikit menyipit. Mao Jing ini jelas menampilkan seni spiritual tingkat dewa yang sangat ofensif. Matilah, bocah! Seteguk darah dimuncratkan dari mulut Mao Jiang, sebelum mendarat di permukaan tombak batu. Seketika, warna tombak batu menjadi gelap, sementara aura jahat terlihat mulai menyebar. Tombak perang dewa darah!
Raungan ledakan terdengar dari Mao Jiang saat tombak raksasa itu melesat menuju langit. Berubah menjadi sinar cahaya berdarah. Tanah di bawahnya langsung runtuh, bahkan retakan terbentuk di ruang sekitarnya. Sambil mengangkat kepalanya, Mu Chen memandang ke arah tombak batu yang turun dan berisi kekuatan menakutkan. Detik berikutnya, tangannya tiba-tiba berubah menjadi ilusi saat langit berbintang mengembun di belakangnya. Bersamaan dengan raungan kuno, 3 sosok binatang raksasa terkondensasi darinya. 3 segel ilahi, 4 dewa rasi suci ditampilkan oleh Mu Chen. Ngoar ngoar ngoar. 3 sosok binatang raksasa meraung saat mereka terbang melintasi langit. Berubah menjadi 3 garis cahaya dengan warna berbeda. Detik berikutnya, sambil membawa energi spiritual dalam jumlah besar, mereka dengan ganas menghantam tombak batu raksasa yang meluncur dari atas. Jedum 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 dum 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 ledakan. Badai energi spiritual yang sangat tidak menentu menyebar, menyebabkan retakan raksasa menyebar ke segala arah. Setelah beberapa saat, badai tersebut perlahan-lahan berhenti. Namun, sosok Mu Chen menghilang tanpa jejak. Apakah dia sudah jadi bubur kacang hijau? Saat Mao Jiang mengalihkan pandangannya, kegembiraan muncul di matanya. Serangannya ini sangat mematikan, dan Mu Chen benar-benar berani menghadapinya secara langsung. Ini menunjukkan betapa cerobohnya dia sebenarnya. Ini belum berakhir, wahai orang aneh. Apa yang membuatmu begitu senang? Saat kebahagiaan muncul di matanya, suara mengejek yang dipenuhi tawa dingin tiba-tiba terdengar di udara. Ekspresi wajah Mao Jiang langsung berubah saat dia buru-buru mendongak, hanya untuk melihat bahwa sosok Mu Chen yang berada di langit. Pada saat ini, pagoda hitam raksasa terbentuk di belakang Mu Chen. Mari kita lihat siapa yang akan tumbang. Mu Chen mencibir, pagoda 9 lapis itu memancarkan ribuan sinar cahaya cemerlang. Permukaan pagoda mulai berkilau dan dengan sangat cepat, sinar cahaya cemerlang telah menembus tingkat keempat. Our mengaum. Tanda emas muncul di badan pagoda, sebelum 4 naga emas meraung mengelilingi pagoda. Mu Chen menyatukan telapak tangannya dan seketika, membawa 4 naga emas yang berputar dan mengaum di sekitarnya. Seni ilahi 10.000 tombak. Mao Jiang meraung dengan eksplosif, dan 10.000 tombak hitam bercahaya muncul di udara. Detik berikutnya, mereka melesat langsung menuju pagoda hitam. Jeb 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 jeblan. Dalam beberapa tarikan napas, pagoda 9 lapis telah menghancurkan semua tombak bercahaya. Di bawah tatapan Mao Jiang yang terkejut dan penuh kengerian, pagoda dengan keras menghantam pertahanan energi spiritual yang tak terbatas di sekujur tubuhnya. Wajah Mao Jiang langsung memucat saat seteguk darah muncrat. Tubuhnya turun dengan cepat, menghantam puncak gunung di bawahnya. Enges. Namun, saat Mao Jiang hendak terkubur oleh bebatuan, dia dengan cepat menghindar dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Serangan Mu Chen sebelumnya telah menyebabkan luka serius padanya. Terlebih lagi, dia bisa merasakan bahwa ketika pagoda hitam itu menekannya, energi spiritual di dalam tubuhnya menjadi lamban, seolah-olah telah disegel. Bocah ini sangat aneh. Getaran yang hebat mengguncang pikiran Mao Jiang karena dia sudah mempunyai niat untuk melarikan diri. Saat ini, jika dia tidak pergi, dia mungkin benar-benar dibunuh oleh Mu Chen. Zet. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, sosoknya telah melesat secepat kilat. Di udara, saat melihat Mao Jiang yang sedang terbang menjauh, seringai muncul di mata Mu Chen saat segel tangannya berubah. Mao Jiang sekarang hanya berjarak 100 kaki dari kabut spiritual. Namun, pada saat dia bisa bergegas ke dalamnya, kabut spiritual di depannya tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens dan tiba-tiba kabut spiritual menghilang. Setelahnya, tampak 2 formasi spiritual raksasa mulai berputar. 2 seberkas cahaya meledak secara eksplosif, berdampak keras pada Mao Jiang, yang sama sekali tidak siap. Jeblur. Tubuhnya terbang mundur, dengan keterkejutan dan kengerian memenuhi matanya. Hah? Formasi spiritual, kapan bocah gila ini membuatnya dalam kabut spiritual? Tubuhnya melesat ke gunung, sementara auranya langsung tertekan. Dengan berdarah-darah, dadanya ambruk saat dia menatap Mu Chen dengan tidak percaya, yang perlahan turun dari langit. Mu Chen menatap Mao Jiang dengan pandangan apatis, mengambil tombak hitam itu dan dengan jentikan jarinya, sinar cahaya hitam ditembakkan dengan keras ke arah keempat anggota tubuh Mao Jiang, dengan kejam menjepitnya ke gunung. Arg!
Jeritan menyedihkan terdengar dari Mao Jiang karena rasa sakit yang luar biasa, sementara ketakutan dan teror yang besar muncul dari matanya. Di langit, setelah mendengar pekikan menyedihkan, Ciu buru-buru menoleh, hanya untuk melihat Mao Jiang diborgol ke gunung oleh Mu Chen. Bagaimana bisa bocah itu mengalahkannya dengan mudah? Semangat Ciu langsung padam. Dia tahu kalau perburuan mereka kali ini gagal total. Jika dia tidak melarikan diri sekarang, dia akan mengalami akhir yang sama seperti Mao Jiang. Membuat keputusan cepat, tubuhnya tiba-tiba mundur. Pada saat yang sama, pedang pendek seperti lava berubah menjadi ular piton merah, dengan ganas mengirimkan serangan ke arah Luoli untuk membuatnya sibuk. Kilatan dingin muncul di mata Luoli yang jernih saat dia melihat Ciu yang mau kabur. Memegang pedang panjang di tangannya, dengan gerakan lembut menebas ke bawah. Selieng! Pada saat ujung pedangnya menebas, ruang di depannya terbelah. Ular piton merah yang menuju ke arahnya langsung membeku dan terbelah menjadi dua. 10 pedang pendek seperti lava terpotong jatuh dari langit, energi spiritualnya hilang total. Kumpulan artefak spiritual tingkat tinggi ini secara tak terduga dihancurkan dengan satu tebasan dari Luoli. Dengan hancurnya senjata spiritualnya, Ciu menerima serangan balik dari Luoli, menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah. Namun, saat dia hendak meningkatkan kecepatan kaburnya, ruang di belakangnya hancur. 2 sinar cahaya pedang menyapu, menembus bahunya. Berdiri di udara, Luoli mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Pada saat yang sama, darahnya muncrat dari bahunya, sebelum terjatuh. Gaun hitam yang anggun berkibar saat dia turun, niat dingin muncul di mata indah Luoli. Menekan ujung pedangnya ke tenggorokan Ciu, aura pedang yang sangat dingin terpancar darinya, yang menyebabkan wajah Ciu langsung berubah pucat pasi, tidak berani bergerak 1 inci pun. Tidak jauh dari situ, saat melihat tontonan ini, Mu Chen tersenyum tipis. Dengan mengepalkan tangannya, dia menarik Mao Jiang ke arahnya, sebelum melemparkannya ke samping Ciu. Akhir cerita kalian sepertinya melebihi ekspektasi, kan? Kata Mu Chen tersenyum tipis sambil melihat ke arah kedua pria itu, keduanya menunjukkan wajah pucat pasi sambil terlihat sangat sedih dan tertekan. Ciu kini menatap tajam ke arah Mu Chen. Di sebelahnya, Mao Jiang mengatupkan giginya sambil menggeram, "Jangan sombong, kalian berdua. Kali ini, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri." Mendengar ancamannya, Mu Chen tersenyum, sebelum bertanya, "Tolong beritahu aku tentang rencana kalian berdua." "Bermimpilah bocah." Ciu balas mencibir. Dengan jentikan jarinya, seberkas energi spiritual keluar dari Mu Chen. Ketika benda itu menghantam dada Ciu dengan keras, dia langsung terhempas ke belakang. Benar-benar mengabaikan nasib Ciu, Mu Chen berbalik dan melihat ke arah Mao Jiang dan berkata, "Jika kamu ingin menjadi seperti dia, aku akan mengabulkannya." Melihat pemuda tampan, yang matanya dipenuhi dengan ketidakpedulian yang mengerikan, rasa menggigil mengguncang hati Mao Jiang. "Kalian tidak punya harapan. Mo Longxi bukanlah seseorang yang bisa kamu lawan." Mengeratkan giginya, Mao Jiang menggeram, "Lepaskan kami sekarang, dan kamu masih bisa meninggalkan tempat ini. Jika kamu jatuh ke tangan Mo Longxi, jangan harap kalian bisa berduaan lagi." "Apa yang dia rencanakan?" tanya Mu Chen saat dahinya mulai sedikit berkerut. "Tentu saja, dia ingin menelan kalian semua. Dengan cara ini, Akademi Beichang akan menerima pukulan yang sangat berat." Pada saat itu, statusnya di dalam istana naga iblis akan meningkat, jawab Mao Jiang sambil mencibir. "Mampukah dia menelan kita semua?" Kali ini, ketiga jenderal besar aula hukuman telah turun tangan. "Apakah Mo Longxi serakus itu?" Mu Chen mencibir. Lin Zeng dan 2 orang lainnya sama-sama berada di fase tengah Tongtian dan tidak lebih lemah dari Shen Changsheng. Meskipun Mo Longxi dan pasukannya kuat, bukan berarti mereka bisa dengan mudah mengalahkannya. Lagi pula, begitu kita berhasil menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong, kekuatan kita akan mampu menekan mereka. "Kalian terlalu meremehkan Mo Longxi," jawab Mao Jiang dengan nada mengejek. "Sekarang, dia seharusnya sudah bertemu Lin Zeng. Jika aku benar, Lin Zeng sudah dikalahkan. Adapun 2 jenderal besar lainnya, mereka akan ditahan oleh Mu Gu dan Gui Xiong. Setelah urusannya selesai, Mo Longxi secara alami akan menangani mereka juga." Mata Mu Chen sedikit berkontraksi saat mendengar kata-kata Mao Jiang. Tanpa diduga, Mo Longxi sekuat itu?
Dia bahkan bisa menghadapi Lin Zeng. Jangan berasumsi bahwa kekuatanmu meningkat pesat setelah menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Mereka berdua telah diracuni oleh racun naga iblis milik Molongzi. Tidak ada gunanya menyelamatkan mereka. Mao Jiang terus menghujani Mu Chen dengan serangan verbal, sementara wajahnya dipenuhi senyuman mengejek. Kilatan dingin melintas di mata Mu Chen. Molongzi benar-benar layak menyandang gelarnya sebagai si biadab tak berperasaan yang menduduki peringkat kedua di papan Bounty. Dia sebenarnya juga sangat tangguh. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Luoli dengan suara lembut dan dia berjalan menuju Mu Chen. Menatap wajah Luoli, Mu Chen seakan-akan mendapatkan ide. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Mao Jiang dan bertanya, "Kamu seharusnya tahu lokasi Shen Changsheng dan Li Xuantong, kan? Kamu masih ingin menyelamatkan mereka? Mereka telah diracuni." "Tidak ada gunanya meskipun kamu menyelamatkan mereka," jawab Mao Jiang sambil mencibir. "Kamu tidak perlu mempedulikan hal itu. Kamu hanya perlu menunjukkan jalannya," jawab Mu Chen sambil tersenyum tipis. Karena musuh mereka ingin menghadapi mereka satu persatu, dia juga dapat mengulur waktu untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong. Tentu saja, ini adalah kesempatan yang bagus bagi ambulan desa untuk menjemputnya serta memulihkan kekuatan bertarung mereka sebelum semuanya tertangkap. Aku akan menginterogasi Ciu dan menanyakan jalannya juga. Jika kau membohongiku, jangan salahkan aku karena mengulitimu hidup-hidup, tambah Mu Chen sambil tersenyum tipis ke arah Mao Jiang. Hanya saja, senyuman itu tampak sangat dingin dan apatis. Melihat senyum di wajah Mu Chen, Mao Jiang mulai gemetar dan hawa dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. "Akan kutunjukkan jalannya, dan tolong jangan ambil nyawaku." Mao Jiang juga orang yang tegas. Saat ini, dia jelas tidak punya banyak pilihan lagi. Itu akan tergantung pada kinerjamu. Mu Chen tidak mengungkapkan pendapatnya. Dari kejauhan, sepertinya negosiasi mereka memakan waktu cukup lama. "Ayo pergi." Mu Chen memandang ke arah Luoli yang menganggukkan kepalanya. Mu Chen mengikat Mao Jiang yang terluka parah sebelum bergegas menuju pusat kabut spiritual yang tebal, menelusuri ke arah yang telah diinfokan Mao Jiang. Namun, saat Mu Chen dan kelompoknya telah menelusuri kedalaman, di atas batu raksasa yang tampak mirip bukit kecil, ada sosok yang duduk di atasnya mulai mengerutkan dahinya. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Mu Chen dan kelompoknya, ia bergumam, "Wah, Ciu dan Mao Jiang sepertinya sudah dikalahkannya." Dari kelihatannya, apakah mereka sedang menuju kedalaman untuk menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong? Orang ini berpenampilan normal. Namun, matanya tampak sangat gelap dan dingin, mirip ular berbisa. Dia adalah satu-satunya master formasi spiritual peringkat 5 di papan Bounty, Wu Jia. Saat matanya berkedip samar, dia melihat ke arah depannya. Di wilayah di depannya terdapat formasi spiritual raksasa yang saat ini sedang berputar. Di dalam formasi spiritual ada 3 sosok yang terperangkap di dalamnya. Mereka adalah Hiao, Su Xuan, dan Su Huang. Ketiganya tidak terpisah terlalu jauh satu sama lain. Menghadapi master formasi spiritual peringkat 5 yang sudah menyusun alurnya, bahkan dengan mereka bertiga berkolaborasi, mereka masih tidak bisa mendapatkan keunggulan sedikit pun. Sebaliknya, mereka terjebak oleh formasi spiritual musuh mereka, dan tidak mampu menghancurkannya. Saat Wu Jia menatap ketiga orang dalam formasi spiritual, dahinya mulai sedikit berkerut, sebelum tiba-tiba berdiri. Dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong, ketiga siswa ini tidak berarti apa-apa. Dia tidak bisa membiarkan orang-orang itu mendekati Shen Changsheng dan Li Xuantong. "Aku akan membiarkan kalian bersantai dulu." Menatap Hiao dan 2 lainnya, Wu Jia mencibir. Saat berikutnya, dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang ke dalam kabut spiritual. Dengan hilangnya kendali Wu Jia, formasi spiritual yang telah menjebak Hiao dan 2 lainnya mulai lemot. Hal ini membuat Hiao dan 2 orang lainnya bisa bernapas lega. Sebelum berburu menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menghancurkan formasi spiritual. Di sisi lain, Mu Chen dan Luoli sedang melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa, karena keduanya tahu bahwa mereka berpacu dengan waktu. Begitu Molongzi berhasil menangani Lin Zeng dan 2 lainnya, mereka mungkin benar-benar tidak bisa pulang. Mao Jiang yang terus memimpin, sementara kedalaman matanya berkilauan. Seseluk.
Namun, saat mereka hendak bergegas ke hamparan kabut spiritual lainnya, mata Mu Chen berkontraksi dengan amarah. Sambil menggenggam tangan Luoli, dia mundur secara eksplosif. Jelebar. Kabut spiritual di depan mereka hancur berkeping-keping, dan aliran energi spiritual raksasa yang tak terhitung jumlahnya tersapu. Seperti naga yang marah, mereka bergemuruh ke arah Mu Chen dan Luoli. Mata indah Luoli menjadi agak dingin saat tangannya yang seperti batu giok menggenggam pedang panjangnya dengan erat. Detik berikutnya, aura pedang yang tak terbatas ditebaskan, membelah aliran energi spiritual yang melesat. Aku tidak menyangka Ciu dan Mao Jiang benar-benar babak belur di tangan dua siswa. Sebuah suara aneh terdengar dari dalam kabut spiritual. Saat kabut spiritual berfluktuasi, sesosok tubuh muncul dari dalam. Di belakang Wu Jia terdapat formasi spiritual raksasa yang saat ini berputar perlahan, siap melancarkan serangan kapan saja. Itu Wu Jia, peringkat 5 di papan Bounty. Melihat orang yang muncul, Mu Chen berbicara sambil sedikit mengernyitkan dahinya. Adik-adik tolong berhenti di sini dulu, jangan terus maju. Aku akan menghentikan kalian berdua, kata Wu Jia sambil tersenyum tipis ke arah Mu Chen dan Luoli. Menatap Wu Jia dengan dingin, niat membunuh muncul di mata Mu Chen. Luoli dengan anggun berjalan ke depan. Sambil tersenyum lembut pada Mu Chen, dia berkata, biarkan aku yang menanganinya. Pergi dan selamatkan keduanya terlebih dahulu. Setelah melihat ini, Mu Chen sedikit terkejut, sambil melotot agak ragu. Hei, percayalah padaku, kata Luoli dengan nada kesal. Mendengar nada suaranya, Mu Chen tersenyum tak berdaya, sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil menjawab, ia berhati-hatilah. Dia tidak terlalu mengkhawatirkannya, karena kartu truf Luoli adalah sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak mengetahuinya. Satu-satunya alasan mengapa Mu Chen ragu-ragu adalah karena dia jarang bertarung serius dengan orang lain. Saat suaranya terdengar, dia tidak terus membuang waktu lagi. Dengan berat hati dia melangkah ke dalam kabut spiritual. Oi, mau pergi kemana kamu? Setelah melihatnya, tatapan Wu Jia langsung berubah menjadi dingin. Saat formasi spiritual di belakang berputar, aliran air mengalir keluar, menyapu ke arah Mu Chen. Woor! Saat itu juga aliran aura pedang juga melesat, bertabrakan dengan aliran energi spiritual yang menuju ke arah Mu Chen. Memanfaatkan hal ini, sosok Mu Chen bergegas masuk ke dalam kabut spiritual dan menghilang dalam sekejap mata. Saat ini, dia perlu menyelamatkan Shen Changsheng dan Li Xuantong sebelum Wolongzi berhasil mengalahkan Lin Zheng dan yang lainnya. Jika tidak, situasi mereka akan menjadi sangat tidak menguntungkan.